Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat datang kembali di podcast Revival Total Ministry. Hari ini kita kembali akan ngobrol bersama dengan om saya, mentor saya, dan juga leader dari Revival Total Ministry, Bapak Agus Perasim. Halo John. Halo, apa kabar Pak Agus? Selalu dalam anugerah Tuhan dong. Sedap, kalau gitu saya juga dalam anugerah Tuhan. Emang ditanya? Oh iya juga ya, nggak ditanya Bapak Ibu ya. Gimana John kabarmu John? Baik. Happy dong, hari ini kan kita bisa ngobrol lagi nih. Ya, meskipun kita sering mentoring juga ya. Iya, Tapi kayaknya setiap hari ngobrol kita. Iya, tapi kita percaya ada hal menarik yang akan dibicarakan untuk Bapak Amin. Ibu yang menonton ya. Dan juga disclaimer Bapak Ibu, kan saya sempat mentionnya di awal kalau Pak Agus ini tuh selain mentor saya, dia juga om saya. Jadi secara pohon keluarga emang relate nih ya kita ya om ya. Jadi untuk podcast ini saya akan manggil beliau om ya. Tapi ini khusus untuk saya Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau ketemu beliau jangan ngomong om ya. Agak unik juga. Ketuaan. Oke, om mari kita mulai ya hari ini ya. Oke, Ya, lanjut. jadi tanpa berlama-lama kan udah ada di flyer, di pengumuman, semuanya kalau kita akan berbicara mengenai dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, di pikiran Om nih dipimpin Roh Kudusnya ini gimana nih secara itu kan soalnya lumayan luas tuh. Tapi kalau yang di pikiran Om kenapa nih pengen membicarakan ini gitu? Oke, karena kebetulan kan 1 tahun ini kita kan membahas tentang regenerasi. Tapi yang kita regenerasi itu bukan hanya sekedar jumlah atau pelari berikutnya. Tapi yang kita pengen regenerasi juga adalah gaya hidup kita di dalam Tuhan. Nah, Revival Total Ministry ini kan punya core, punya inti pengajaran. Nah, inti pengajaran kita itu sebetulnya apa sih? Yaitu hidup di dalam pimpinan Roh, hidup dipimpin oleh Tuhan gitu. Nah, kan udah banyak banget nih di YouTube yang kita punya, baik itu di Revival Total Ministry atau bahkan di kelas-kelas pemuridan atau bahkan di fellowship kita. Udah lengkap itu pembahasan kita mengenai hidup dipimpin Roh itu bagaimana, mendengar suara Tuhan itu startnya bagaimana, itu semua udah dibahas gitu. Tapi kali ini izinin saya pengen berbagi sama Bapak Ibu Saudara semua tentang bagaimana hidup dipimpin Roh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena biasanya gini John, kalau kita bicara tentang mendengar suara Tuhan atau hidup dipimpin Roh, terkadang, coba nggak tahu John ya, tapi kalau Om sih kadang-kadang juga begitu gitu, dulu ya tapi ya. Artinya gini, ketika kita punya masalah, ketika kita butuh kepastian dari satu masalah atau keputusan yang besar, kita baru doa. Kita baru tanya sama Tuhan apa yang harus kita lakukan. Atau kalau ada masalah besar, Tuhan apa yang kau mau Tuhan. Tapi lupa bahwa daily kita, setiap hari kita itu sebetulnya harus mewakili. Selalu membutuhkan pimpinan Roh. Betul, karena kalau misalkan gini, John kenal sama Om nggak? Kenal dong. Kenal. Bukti dari kenal salah satunya apa? Kita sering ngobrol. Betul. Ada hubungan, ada relationship. Dan akhirnya kan dari situ John kenal nih antara karakternya Om atau bukan nih. Kalau suatu saat misalnya lewat chat sekalipun atau lewat telepon yang mungkin Om pinjam nomor teleponnya orang gitu kan. Ketika Om ngobrol, John tolong gini. John udah tahu itu suaranya Om. Hal yang sama ketika kita belajar mendengar suara Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menggantungkan diri sama Tuhan. Gitu. Tapi bukan berarti ini definisinya kaku banget ya. Tuhan hari ini aku mau balas apa ya, ini jawabannya apa segala macam. Balas chat gimana ya? Sebetulnya nggak salah juga sih, tapi lebih kepada gini loh. Ketika kita udah menyatu hidup kita dengan Tuhan, kita udah terbiasa mempunyai lifestyle mendengar suara Tuhan, kita akan sinkron, kita akan nyatu pikiran kita, keputusan kita itu nggak ada sepersekian detik terlepas dari Tuhan. Betul, nggak ada sepersekian detik kayak nge-lag, ini suara Tuhan nggak ya? Iya. Tapi hati kita udah mulai ngeliat nih. Udah inline, udah sejalur. Nah, itu bahasa yang tepat. Jadi itu idealnya sebagai seorang pengikut Kristus seharusnya seperti itu ya, setiap saat ya kita inline ya. Jadi hari ini kita bakal ngobrolin gimana cara kita hidup dipimpin Roh Kudus itu bukan cuma untuk kejadian yang besar dalam hidup kita ya, di saat ada masalah atau mungkin di saat lagi pelayanan doang atau gimana, tapi
keseharian di saat betul. kita lagi nggak ada jadwal apa-apa, kita Betul. bareng Tuhan Yesus juga nggak, kita Betul. dipimpin Roh nggak, Betul. atau yang tadi Om Agus bilang, apakah kita hidup autopilot aja? Yes. Ya kalau lagi nggak ada kejadian atau gimana, nggak ada pelayanan atau apa, Betul. jadinya nggak in touch sama Tuhan gitu ya. Iya, Oke, iya. siap. Plus sama mungkin gini, aku tambahin sedikit ya. Ngerespons situasi di sekeliling kita itu penting. Ya. Karena balik lagi, manusia kita itu udah lama lahir. Dari bayi itu udah terbiasa dengan nalar kita, terbiasa dengan autopilotnya kita gitu. Sehingga ketika kita berhadapan dengan suatu situasi tertentu, kita ngeresponnya juga autopilot. Seperti apa? Iya. Ngerti gak sih? Ngerti. Dan kita lupa, betul. Dan kita lupa bahwa yang kita hidupi dalam diri kita adalah Kristus. Bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam diri kita. Nah, harusnya gimana? Kayak, ya yang terjadi hari-hari inilah. Ya, baru mau mention itu. Jadi cocok juga nih kayaknya ya. Hari-hari ini kan ya kita bisa bilang kondisi lagi genting lah ya. Iya. Tiarap, kita lagi tiarap. Lagi tiarap ya, bener-bener. Tiarap sambil nge-podcast. Iya, jadi dari firman ini kita juga bisa ya belajar lah ya dalam konteks kita masing-masing juga, termasuk juga keadaan Indonesia hari-hari ini juga ya. Bagaimana sih orang yang percaya Kristus bertindak, kan kita memang ditentukan berbeda kan. Betul. Seharusnya. Betul. Ya, kalau kita dipimpin Roh Kudus, respon kita kan pasti berbeda, mentalitas kita itu berbeda. Itu yang perlu kita highlight. Iya, oke. Jadi ya mungkin ini menjadi salah satu hal yang harus kita ingat juga nanti dalam perbincangan kita ya, Om ya. Jadi kita taruh dalam mentalitas kita, kalau ada sesuatu terjadi, nggak langsung pakai akal sendiri. Betul. Nggak perlu kita autopilot. Wah ini nggak terima ini segala macam kita harus ini, kita harus ini. Kita bukan berarti sedang attack atau menyerang orang-orang yang membela keadilan dan kebenaran atas bangsa ini. Enggak, tapi di sini skupnya adalah saya mau ajak kita semuanya sebagai anak-anak Allah ini sadar bahwa kita itu adalah duta kerajaan surga. Gitu. Kita itu adalah anak Allah yang diutus oleh Allah ada di muka bumi supaya menjadi perwakilan surga. Jangan sampai kitanya yang ke bawah arus. Mantap. Apalagi kemarin di sosial media, apa yang muncul coba? Bener, isinya kekhawatiran, rasa takut, kekacauan, bener gak sih? Kekacauan. Dan gimana caranya kita membedakan ini yang benar atau enggak? Betul, ya. Bener. Dan jujur aja, pernah nggak kemarin kena hoax? Hal yang sama kan? Betul. Kita berdua kena hoax yang sama dari sumber yang sama. Iya, bener. Dan saya yakin bukan kita doang sih. Benar. Sekarang udah susah banget untuk membedakan ini sumbernya dari mana, benar atau enggak, segala macam. Itulah unit Jesus. Betul. We need Jesus. We need Jesus. Asik. Bener. Kita butuh tuh. Oke, menarik Om Agus. Jadi dari obrolan hari ini benar-benar masuk ke segala konteks hidup kita semua ya. Kekeluargaan, pekerjaan, kegentingan Indonesia hari-hari ini. Jadi kita semua harus dipimpin sama Roh Kudus ya. Oke, let's start. Oke, jadi mungkin awalnya waktu kita doa dulu kali ya. Bener juga, boleh. Iya, yuk. Oke, ayo mari kita open dalam doa. Bapak terima kasih, kami ucap syukur untuk percakapan ini. Biarlah ini boleh menjadi berkat buat kami semuanya, baik kami berdua maupun ditayangkan di YouTube, siapapun yang mendengar Tuhan. Biar pengurapan pengajaran itu turun atas kami, atas setiap pendengar dimanapun mereka berada, atas anak-anak-Mu di mana mereka dengan berbagai platform yang ada Tuhan. Biarlah pengurapan pengajaran turun atas kami, Roh Kudus yang membawa kami ke dalam kebenaran demi kebenaran dan membawa kami kepada pengenalan akan Tuhan dengan jelas. Thank you Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Lanjut Jen. Iya, jadi dari Om Agus sendiri waktu mulai untuk meramu apa yang akan diobrolan hari ini, ada nggak landasan firmannya atau landasan yang menjadi fondasi yang Om mau bawa nih dalam perbincangan hari ini gitu? Oke, tentu ada ya. Basicnya di sini saya mau ambil dari Galatia 5 ayat 25. Oke, ada dua versi TB sama versi TSI. Saya udah persiapkan. Oke, saya beri waktu sebentar, sudah? Nah, firman Tuhan berkata begini. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh.
di dalam TSC-nya dibilang gini, kita sudah diberi hidup yang baru oleh Roh Allah. Karena itu hendaklah kita juga terus menaati pimpinan Roh Allah. Basicnya dari sini. Kita startnya ya dari sini, John. Artinya apa? Kita ini dari manusia berdosa, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadi anak Allah, dan menjadi hamba kebenaran. Dari hamba dosa kepada hamba kebenaran. Oke? Dan kita dimerdekakan bukan untuk hidup kita lagi. Kita dimerdekakan, kita dibebaskan dari perbudakan dosa kepada perhambaan kepada Tuhan. Nah, artinya apa? Harus ada ketaatan. Gitu loh. Makanya dibilang kita sudah diberi hidup yang baru oleh Roh Allah. Hidup yang baru itu adalah seluruh kehidupan Kristus, pikiran Kristus, karakter Kristus, kreativitas Allah, damainya Tuhan. Itu semua diberikan kepada kita. Tapi ingat, mesti apa? Hendaklah kita juga terus mentaati pimpinan Roh Allah. Harus hidup dalam ketaatan itu. Betul, ya. karena kan Tuhan Yesus kita diubahkan. Yes, itu bukti. Karena Tuhan Yesus juga bilang gini loh, kalau engkau menjadi pengikutku, engkau harus pikul salib, sangkal diri, dan ikutlah aku. Kemanapun aku pergi. Jadi bukan hanya sangkal diri, pikul salib, tapi juga ikut kemana Tuhan pergi. Gitu loh. Kan sering sekali kita bilang, ya ini namanya perjalanan kita dengan Kristus, kita selalu menyalipkan daging. Ya kan, pikul salib, kalau lagi ada masalah, kita mungkin dianiaya, tanda petik kita disalah mengerti dan lain sebagainya. Betul banget itu. Ya, penderitaan ikut Kristus ya kita semua mungkin pernah mengalami ya. Tapi satu hal bahwa pergi kemanapun Tuhan mau, ini satu hal yang itu wajib. Itu lebih dalam lagi jadi. Betul. Udah nggak nyaman, udah sakit, kayak ngerasa nggak adil, tapi harus ikut Tuhan. Iya. Karena kan kadang juga salah nggak nih Om kalau aku bilangnya kan kita di saat mengalami penderitaan kita sendiri, kita juga harus mempertanyakan respon aku atau saya seperti Yesus nggak gitu kan? Itu yang menandakan ketaatan. Betul. Betul. Dan itu justru akan menjadi satu kalibrasi buat kita ya. Kalibrasi itu buat kayak ngeset hati kita, postur hati kita, sikap hati kita kayak Tuhan kalau ada masalah kayak gini, engkau harusnya bersikap apa ya? Gitu loh. Jadi reaksi kita bukanlah reaksi emosional kita. Tapi mencerminkan hidup Kristus itu tadi. Betul. Mungkin ini yang dibilang Firman juga yang bilang kita harus melakukan apa yang benar bukan yang baik. Kalau nggak salah definisinya. Benar. Gini. Masuk ke dalam konteks perbincangan ini. Betul. Kan, karena kan kadang kita dalam reaktifnya kita atas meresponi suatu masalah kan yang menurut saya baik seperti ini, tapi menurut Tuhan itu baik nggak? Betul gitu banget. Kan? Makanya ada satu statement yang mungkin ini umum ya, bahwa good belum tentu God. Nice. Itu boleh tuh dikutip tuh. Oke. Tapi kalau kita follow God, pasti akan It's good. always good. Iya, benar-benar kita akan selalu baik dan benar bahkan. That's good. Yeah. Oke. Benar. Karena kadang pikiran manusia, oke, aku udah berbuat baik kok, aku udah gini kok, aku udah menolong orang kok, segala macam baik. Tapi baik belum tentu benar. Baik belum tentu benar. Karena apa? Pemikiran kita itu banyak distraksinya. Oke? Karena banyak banget kita diperhadapkan dengan sesuatu hal yang sudah dibudayakan, itu hal yang biasa, dan kita akhirnya ngikutin. Iya. Gitu. Itu kan pemikiran-pemikiran yang nggak baik, tapi kalau udah jadi sesuatu dipandang baik, akhirnya menjadi apa? Iya, diterima. Jadi normalisasi. Terlalu ditoleransi gitu kali jadinya karena udah kelamaan terjadi gitu. Makanya sesuatu yang baik belum tentu benar, tapi kalau kita ngikutin roh, ngikutin Tuhan, selalu akan dibawa kepada perbuatan-perbuatan benar menurut Tuhan. Oke. Gitu. Jadi kalau menjadi orang Kristen yang sejati itu nggak cukup ya jadi orang baik ya Om ya? Ya. Orang baik tuh banyak, tapi orang benar sedikit. Nice. Gitu. Oke. Ya tadi juga pengen
bertanya juga, kan tadi kan dibilang mengikut Tuhan perlu namanya ketaatan. Betul. Ya, perlu namanya ketaatan. Dan kita udah tadi Om Agus juga bilang kita udah dibebaskan dari hamba dosa menjadi anak Allah juga gitu. Ya, betul, menjadi hamba kebenaran. Menjadi hamba kebenaran gitu. Nah, untuk taat ini meskipun kita udah menjadi hamba kebenaran kan. Betul. Iya nggak sih? Makanya kan kadang kalau kita reaktif atau kita melakukan hal yang baik bukan yang benar, itu kan kadang-kadang autopilot gitu ya. Cara kita bisa terus sadar supaya kita bisa terus taat itu gimana tuh Om? Oke. Supaya kita menyadari bahwa oh ya aku harus dipimpin roh nih, aku terlalu reaktif gitu. Karena kadang susah gitu kan, autopilot gitu rasanya. Betul. Makanya pekerjaan kita adalah lagi-lagi ya membangun kesadaran setiap hari. Oke. Setiap waktu. Apapun ada masalahnya, apapun musimnya, kita selalu membangun kesadaran itu bahwa hidup kita sudah ditebus, kita bersatu dengan Kristus, kita melakukan segala sesuatu bukan untuk kita lagi. Itu kayak nggak bisa dilepas. Pemikiran itu harus nyatu dulu di dalam diri kita. Harus nempel tuh nempel. Ya. Betul. Makanya setiap hari mungkin ini bisa menjadi tips buat Bapak Ibu Saudara semuanya, buat John juga. Doa saya setiap hari itu pagi tuh gini, Tuhan thank you ya. Engkau udah mati buat aku 2000 tahun yang lalu dan hidup yang kuhidupi hari ini bukanlah milikku lagi. Engkau selalu membuat kesadaran bahwa tanpamu aku nothing. Jadi itu deklarasi yang setiap hari saya lakukan dengan tujuan apa? Supaya punya kesadaran itu tadi. Iya. Gitu. Yang pertama itu. Iya. Nah, tapi kalau kita bicara tentang memulai atau bagaimana kita hidup dipimpin oleh Roh, oke. Kemarin kebetulan ada orang yang sharing sama saya, John. Jadi beliau ini lagi diproses sama Tuhan, pikirannya dibuat kayak stuck, terus akhirnya nggak bisa mikir, dia cuma cari Tuhan, dia baca firman, baca buku-buku segala macam, bahkan buku-buku Pak Andreas hampir disikat semua gitu kan, dilahap gitu ya, cepet banget nih orang baca. Tahu saya. Shout out. Oke. Orang yang nonton masih ketawa-tawa. Saya. Oke. Dalam sharingan itu terus ini bagus, dia butuh didoain, butuh dipimpin buat bagaimana bisa dengar suara Tuhan sih Mas bilang. Dengar suara Tuhan itu gampang. Sorry, bukannya menyombongkan, bener. Dengar suara Tuhan itu gampang. Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu include Tuhan Yesus dan Roh Kudus sudah ada di dalam hati nurani kita, dan kita mohon hati yang baru, hati yang baik, itu udah bisa dengar. Tapi masalahnya adalah taat enggak. Itu dia. Dengernya sih oke gitu kan, tapi dilakuin atau enggak. Gitu kan. Nah, akhirnya prosesnya orang ini adalah dia diajak untuk back to Bible. Basic banget ya sebenarnya. Kita harus baca firman, ngobrol sama firman yang tertulis gitu loh. Tiba-tiba ada satu analogi, percaya itu hikmat Tuhan, muncul satu visualisasi kayak kita nih dari bayi lahir kan nggak bisa ngelihat, kenal lingkungan kita, bener nggak sih? Papa kita yang mana, mama kita yang mana? Bisa kenal nggak kamu? Nggak kenal. Tidak ada memori. Sejak kapan kita kenal tuh orang tua kita? Nggak bisa recall kan? Bener nggak? Tapi gini, faktanya adalah orang tua kita itu selalu ngomong sama kita. Nah, saya percaya ini pasti hikmat Tuhan. Karena ada satu visual ketika kita sharing-sharing, ya. Tuhan kayak ingetin waktu kita bayi yang udah lahir, siapa yang bicara sama kita? Pasti orang tua kita, betul nggak? John inget nggak kapan kamu kenal sama orang tuamu? Tidak. Dari lahir? Tidak. Nggak kerikol kan? Nggak kerikol kan? Tapi faktanya adalah orang tua kita itu dari kecil itu yang ngomong sama kita. Waktu kita nangis kita dipok-pok gitu ya. Terus waktu kita lapar kita minum, dia yang hibur. Ketika kita nangis dia yang coba gendong kita. Mereka selalu bicara ke kita ya. Betul. Gitu. Beda kalau John mungkin dulu sama Pak Andres tuh diurapi ya, bom bakar gitu ya. Gold dust kalau yang zaman dulu tuh banyak banget kan didoain gold dust gitu ya. Oke ya. Jadi dari visual itu saya boleh menangkap gini.
Sama seperti kita. Ketika kita bayi rohani, kita harus terbiasa dulu dengan suara Tuhan yang tertulis dulu. Wah, iya. Sebagai apa? Direction. Sebagai arahan awal. Sebagai bahasa ibu. Di dalam hati nurani kita. Sampai akhirnya ketika kita mengalami satu pertumbuhan, kedewasaan di dalam Kristus. Dan hati nurani kita dipakai Tuhan untuk ngomong, untuk nangkep suara Tuhan, suara Roh Kudus, suara Allah Bapa sekalipun. Kita terbiasa dengan suara itu. Back to basic jadi ya. Back to basic. Balik lagi merenungkan dan membaca Alkitab Yes. dan buku-buku Pak Andreas ya. Kalau dari cerita tadi. Cerita tadi. Dari cerita tadi. Iya, tapi iya benar ya. Iya. Kadang kan kita kalau membayangkan hidup dipimpin Roh Kudus nggak tahu sih ya, tapi kadang-kadang di generasi saya dan saya sendiri pun tuh juga suka menyulitkan caranya gitu. Iya, how to-nya Mungkin gimana saya sih? harus ikut seminar ini, harus ikut Iya, kelas ini, harus iya, ketemu iya, mentor iya, ini yang iya, kayaknya iya. dia ngeroh banget atau gimana, tapi lu udah baca Alkitab belum? Ya. Lu udah doa belum? Betul. Disiplin lu di bagian situ gimana gitu Yes. kan, kayak kadang-kadang harus diingetin lagi ya, di dalam hal-hal yang basic itu lah justru Ya. ini kebutuhan kita di situ gitu kan ya. Betul. That's good. Iya. Sangat Jadi mengingatkan. elementary itu basic banget. Elementary, Dasarnya itu dulu kita back to Bible, baca Alkitabnya dulu supaya itu bisa menjadi bahasa ibu bagi roh kita. Jadi sehingga kita bisa nangkap suara Tuhan, kita bisa langsung bisa bedain ini dari Tuhan, ini enggak. Ini dari Tuhan, ini enggak. Jadi kayak otomatis aja kita kenal di dalam roh kita kenal ini Tuhan, ini enggak. Oke. Nah, Mbak. Kadang-kadang kan ada kebingungan. Iya. Ini suara Tuhan enggak sih? Bener. Segala macam gitu. Cara ngebedainnya gimana? Cara ngebedainnya gimana Suara sih? saya itu suara Simple sebetulnya. gimana tuh? Sesuai firman enggak? Itu menjadi neracanya ya. Betul. Itu menjadi satu penyeimbangnya. Iya. Asal itu sesuai dengan firman dan bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Go ahead. Gitu. Itu yang pertama, oke? Oke. Jadi basicnya untuk mendengar suara Tuhan atau hidup dalam roh harus ada haus dan lapar akan firman Tuhan. Dan lapar itu harus ada ya. Betul. Iya. Nah, yang kedua adalah yang tadi John sebutkan bahwa kadang-kadang kita reaktif, kita bereaksi Iya. sesuai dengan mungkin karakter kita, emosi kita, segala macam keluhan-keluhan kita, which is semua orang mengalami itu sih, gitu. Cuman ini yang justru menjadi satu kebenarannya bahwa kalau kita hidup oleh roh, kita pasti juga akan menghasilkan buah roh. Itu basic. Jadi kalau kita ngakunya hidup dipimpin Tuhan, ngakunya hidup dipimpin oleh Roh Kudus, tapi kalau nggak ada buah rohnya, walaupun nggak sempurna, oke, it's nothing. Iya. Kita harus uji, karena ya ini banyak sekali terdengar gitu ya. Kadang-kadang hal-hal yang supernatural atau spiritual kayak gini ini dimanfaatkan, John. Iya. Untuk kepentingan sendiri. Betul. Kata Tuhan nih, semalam aku dapat mimpi. Aku diberkati sama kamu, John. Mau ditransfer berapa? Bilang aja, nggak usah kata Tuhan, minta duitnya gitu kan. Tapi tadi menarik, maksudnya dari cara kita bereaksi, kita harus melihat buah rohnya ada nggak dalam kehidupan kita. Betul, Jadi itu bisa menjadi neraca atau menjadi dasar untuk kita Membuktikan. membuktikan, atau mungkin di saat aku mau bereaksi akan sesuatu, ini sesuai dengan buah roh nggak? Yes. Kalau saya bereaksi atas suatu masalah, ini gue malah Bener. mericuhkan keadaan, Betul. atau aku malah menaruh sukacita di dalamnya, Betul. atau damai sejahtera, itu harus terus dipikirkan jadi ya. Iya. Itu harus menjadi satu penyaring kita, filter kita. Kalau kita ngaku itu dari Tuhan, misalkan ya, dapat sesuatu dari Tuhan buat John gitu, pasti nggak ada kepentingan buat aku. Kepentingnya buat kamu, buat Tuhan. That's it. Gitu loh. Jadi ini Bapak Ibu Saudara bisa menjadi garis besar di highlight bahwa kalau ada orang-orang yang mengaku aku dapat dari Tuhan tapi itu untuk kepentingan-kepentingan diri sendiri, semua arahnya ke kita, udah itu dipastikan. Campur. Harus kritis juga jadi kita di bagian ini ya. Iya, jangan jadi orang yang terlalu
awam lah. Iya, host, asal percaya, ini hamba Tuhan, tapi dicipoain, tahu nggak kamu? Cipoa tahu, masih tahu. Dibawa ditipu gitu ya. Iya, Ini banyak sekali korban di luar sana karena nggak sedikit loh John, orang yang kecewa itu dengan dunia rohani itu banyak. Gara-gara buahnya apa? Memanipulasi. Iya. Untuk kepentingan sendiri. Aku dapat dari Tuhan begini, aku begini. Aduh. Tapi kalau dari pengalaman Om, kenapa ya masih ada orang yang seperti itu gitu menurut Om? Maksudnya yang pelayanannya mungkin sudah terbukti lama dan kalau dibilang berdampak, sangat berdampak. Tapi ya seperti yang tadi Om bilang, ada dari cara mereka bereaksi atau mereka pelayanan, mungkin masih mencipoakan orang atau ada banyak momen-momen yang kita dengar tidak menyenangkan lah gitu kan. Di luar sana banyak di RTM nggak ada Bapak Ibu, amin. Ya tapi menurut Om kenapa gitu ya? Soalnya ini kan menjadi pola yang banyak kita dengar gitu ya. Ya balik lagi, ini basic banget. Balik lagi gini loh, bahwa kalau ada kasus-kasus seperti itu, saya pun juga masih dalam tahap proses ya. Saya nggak bisa bilang diri saya sempurna, perfect. Iya, roh yang sempurna ada. Tapi kitanya berproses ke arah sempurna itu. Jawabnya sebenarnya gini, belum selesai sama dirinya sendiri. Belum selesai sama dirinya sendiri. Betul. Entah dalam pengampunan masa lalunya, masalah hatinya, insecurity, itu belum selesai. Sehingga ketika dapat suara Tuhan, si akunya muncul. Ini jadi nyambung juga sama podcast yang sebelumnya yang berhala hati ya? Betul banget. Belum dealing sama berhala hati di dalam diri. Betul. Takut ditolak, ya kan. Akhirnya apa? Memakai suara Tuhan untuk memanipulasi. Gitu. Karena hati-hati nih, ini dalam hal spiritual tuh sihir itu ada beberapa kontennya, ada beberapa isinya. Isinya apa? Yang pertama ada manipulasi, dominasi, 3 intimidasi. Beda lah dominasi, intimidasi. Beda. Yang pertama adalah manipulasi dulu nih. Ini penyakit. Makanya firman Tuhan bilang kan ada guru-guru palsu segala macam kayak gitu, nabi palsu gitu ya. Karena nggak sadar dirinya dikuasai oleh spirit nabi palsu. Saya nggak bilang pribadi nabi palsunya loh. Tapi spirit nabi palsu ini bisa nempel. Indikasi sifat-sifatnya. Sifat-sifat kalau dirinya belum selesai. Kenapa? Cek dulu sifat manipulatifnya ada nggak? Manipulatif ini pasti punya motivasi nih. Makanya pasti akan mendominasi. Mendominasi bukan bicara untuk didominasi. Enggak. Tapi orang mengarahkan seseorang kepada sesuai dengan kehendak dan kemauan atau tujuan kita. Ya. Itu mendominasi. Dengan cara apapun ya. Betul. Dengan alasan apapun. Nanti kalau nggak nyampe, intimidasi. Gitu ya. Ada tahapnya juga jadi. Iya. Nanti kalau misalkan, kamu kok nggak lakuin ini, kamu bisa kecelakaan. Kamu kalau kamu nggak memberkati saya, kamu kalau nggak memberkati gereja ini, kalau kamu nggak begini, kalau kamu nggak gini, nanti kamu gini. Intimidasi bos. Oke. Gitu loh. Jadi harus selesai sama diri kita sendiri. Caranya gimana? Ya balik ke salib Kristus. Apakah pertobatan kita benar-benar udah selesai nih? Iya. Gitu loh. Iya, jadi butuh kerendahan hati juga dong untuk hidup dipimpin roh. Sebelumnya harus menyadari dulu kalau memang kita mempunyai hal yang banyak dalam diri kita yang harus kita urus dulu gitu ya. Ya maksudnya dalam artian menyadari kalau memang saya lemah, saya nggak bisa, saya butuh Tuhan Yesus. Betul. Itu menjadi start untuk dipimpin roh. Jadi kalau kita merasa kita bisa, justru itu menjadi tanda kalau sebenarnya kita belum bisa gitu. Betul. Wah, susah nih. Kayak Anda sedang berbicara dengan Anda sendiri. Iya lagi. Aduh, ada yang relate ya? Kalau ada yang relate boleh dong komen Bapak Ibu. Aduh, seru di podcast nih. Ditusuk-tusuk mulu. Oke. Makanya berulang-ulang Om selalu bilang, selalu pesan sama John juga gini loh. Ingat loh, kalau kita bisa, itu bukan karena kita. Gitu loh. Kalau kamu bisa, terus dengar apa yang Tuhan mau, Tuhan arahin segala macam. Karena kalau kita ngerasa bisa, udah nempel gitu akunya, bahaya. Kalau kita udah ngaku dengar suara Tuhan tapi akunya masih nempel, ini yang menjadi satu titik bahaya. Ini bisa menjadi kejatuhan kita.
Iya, karena kita memakai kekuatan kita sendiri ya. Betul. Balik lagi kan. Betul. Intinya memakai. Betul. Makanya balik lagi yang 3 hal yang tadi saya udah singgung ya, bahwa sejatinya pengikut Kristus itu adalah apa? Sangkal diri, pikul salib, dan mengikut Dia. 3 hal ini, hidup dipimpin Roh tuh nih. Lakukan 3 hal ini. Pikul salib, sangkal diri, dan ikut Dia. Iya. Oke. Kalau belum beres sama dirinya, balik ke salib. Pikul salib. Salipin daging kita. Gitu loh. Selesai sama diri kita. Supaya muncul buah roh. Yep. Nah disitulah saya percaya kita bisa taat sama Tuhan. Karena kalau kita belum selesai sama diri kita, susah untuk kita taat, John. Iya. Wow. Jadi harus selesai dengan diri kita dulu. Betul. Oke, sama tadi ini sedikit tambahan, kayak pantas juga untuk disinggung ya. Tadi kan Om Agus sempat mention ke aku gimana kalau masih merasa bisa, itu akan susah untuk dipimpin Tuhan ya. Mungkin bagi banyak orang juga relate. Tapi gimana dengan orang yang merasa nggak bisa, Om? Yang kecenderungannya itu lebih ke insecure. Kalau ngebahas sesuatu yang dipimpin Tuhan, kamu dijadikan pemimpin, mimpi Tuhan, dia tuh nggak bisa ngelihat itu gitu. Karena dia selalu bertanya-tanya, emang saya bisa deh, saya jadi orang biasa-biasa aja deh, itu gimana? Nah itu gimana tuh Om? Cara Om menggedor pintu hati mereka untuk, ayo semangat. Gitu. Sebetulnya gini, 2 kasus ini masalahnya sama. Oke. Orang yang ngerasa bisa sama orang yang merasa nggak bisa, masalahnya sama. Coba saya jawab. Pride, betul. Oh bener pride, tapi ada jawaban lain yang lebih tepat. Oke, lanjut. Betul. Oke. Dua-duanya masalahnya apa? Kesadaran itu tadi loh. Bahwa Kristus ada di dalam diri kita. Oke. Itu nggak ada. Nih, aku coba jelasin. Iya, oke. Kalau orang yang ngerasa bisa, artinya apa? Nggak sadar kalau Kristus ada. Woi, kalau kamu bisa ini itu karena aku loh, karena Tuhan loh. Oh dia ngerasa itu karena dia gitu. Karena kan? dia. Karena emang gue keren, emang saya kuat gitu. Betul. Orang yang ngerasa ngaku nggak bisa nih, sama. Nggak sadar Kristus sudah ada dan tebus hidupnya mahal di atas kayu salib. Iya. Okay. Siapa masih sadar sama dirinya sendiri? Aduh, aku ini apa? Bagaikan cacing dan tanah liat. Harusnya rendah hati malah rendah diri ya. Iya. Jadi dia minta rendah hati jadi rendah diri ya. Oke. Jadi emang ini undangan untuk kita semua dan kita semua mampu untuk melakukannya karena kita udah menjadi hamba yang dibebaskan dari dosa. Betul. Menjadi hamba kebenaran itu tadi. Oke. That's good. Oke, nextnya mungkin mau nanya yang berhubungan sama dipimpin roh, tapi mungkin yang lebih relate dengan pelayanan Om Agus juga kali ya. Om Agus kan sekarang posisinya kalau kita lihat menjembatani 2 generasi kan. Generasi Y, Om Agus Y ya. Jadi boomer, dan juga ada milenial dan Z dan bla selanjutnya udah banyak tuh ya, beta alpha. Iya. Kalau ngebahas tentang kehidupan yang dipimpin roh, spirit led life itu, ada nggak kecenderungan yang berbeda yang Om lihat di antara 2 generasi ini? Yang di atas, maksudnya pertanyaan saya, kalau generasi di atas Om, kecenderungannya apa yang membuat mereka susah untuk sadar untuk dipimpin Roh Kudus? Dan generasi di bawah Om, kecenderungannya apa kalau dari mereka gitu? Mereka susah dipimpin Roh. Kita adil aja, kita fair aja ya. Kita bicara tentang plus minusnya, dua-duanya. Kalau kita bicara tentang kecenderungan masalahnya apa kan nggak imbang, setuju ini ya? Ini kan dari kacamata Om Agus lah ini ya, dari pengalaman Om Agus ya. Gini, kalau start dari diri saya dan mundur ke belakang, kita punya ketaatan yang proven. Proven terbukti. Oh ya, oke. Ketaatan yang proven ya. Karena kita dididik dari orang tua kita, entah orang tua Om gitu dan seterusnya, gitu, generasi sebelumnya itu submitnya dan respectnya itu ada. Jadi ketika belajar hidup dipimpin Roh, nggak terlalu bermasalah soal ketaatan. Lakuin aja. Terima aja. Meskipun sakit, meskipun kesel, gas nurut gitu. Karena udah terbiasa hidupnya memang dididik udah keras. Nangkep ya di situ. Nangkep. Jadi nilai plusnya di situ, gitu loh. Tapi minusnya apa?
kita kadang-kadang juga merasa bahwa aku udah membanggakan proses yang udah kita lewati. Padahal prosesnya generasi demi generasi itu nggak sama, John. Terus belajar harus. Betul. Kalau kamu perhatiin ya, teman-teman yang muda perhatiin, selalu oke, ini gimana ya supaya cara contohnya itu nggak melulu aku dulu. Lama-lama kalau kita dengar dulu begini. Masalahnya kita hidup di hari ini dan hari esok. Benar. Bukan berarti meniadakan dari kemarin. Enggak, hari kemarin adalah proses nilai-nilai yang memang kita harus jaga dan bagaimana kita bisa influence itu ke seterusnya. Kan gitu. Harus adaptasi dalam cara ya. Betul, cara core-nya itu nggak berubah, mengkomunikasikannya. tapi komunikasinya. How-nya ya, bukan Betul. what-nya tetap sama, kebenarannya jangan berubah, Yes. tapi how-nya, caranya itu harus berbeda. Betul. Tapi jujur sih emang saya aja juga kesusahan ngobrol sama generasi di bawah saya, nggak kebayang sih. Kalau Ya kan? bagus atau bapak ibu yang di atas saya lagi ya emang merepotkan ini generasi saya dan ke bawah. Saya akui sih Ya. juga merepotkan. Artinya setiap generasi kan punya struggle-nya Iya, masing-masing iya, gitu iya, loh. Kita jadi nggak bisa mengkat generasi yang udah tuh kayak gini, nggak bisa juga. Oke. Kita pun juga akan merasa, generasi di bawah saya tuh begini gitu. Selalu akan begitu. Oke, ini kita bicara yang terdahulu. Iya. Nah, ketika kita bicara tentang generasi yang akan datang, problemnya adalah satu, karena respect-nya kurang. Iya ya, kenapa ya? Oke, pikirannya kritis. Oke. Terus dengan didikan dan daya juang yang agak kurang gitu kan ya. Iya. Jadi ketika belajar dengar suara Tuhan diolah dulu. Kenapa gini? Kenapa gini? Kok gak masuk akal? Iya. Kenapa harus begitu? Kok gak asik? Kan bisa jalan ke sini. Betul nggak? Iya. Tahu ya perbedaannya ya. Kalau generasi terdahulu kita dengar lakukan. Nggak peduli bayar harga, sacrifice-nya apa gitu ya. Jadi ya udah gitu loh. Kalau generasi saya dan ke bawah, kadang tuh kita sebelum gua nge-sacrifice sesuatu, ini worth it nggak? Betul. Worth it nggak? Selalu kan Untungnya apa nih? Nah, critical thinking which is bagus, betul ya. Pikiran yang kritis kan bagus gitu ya. Tapi karena terlalu kritis, dia nggak percaya gitu. Jadi skeptis. Terlalu banyak diolah, kan harusnya gini harusnya. Udah, tutup mulutmu, lakuin. Tutup mulut lakukan. Siap om. Gitu. Nah, tapi gini. Positifnya. Biar kita dipuji juga lah om, ada positifnya juga lah. Masih butuh afirmasi ya. Butuh afirmasi. Nah, positifnya itu kalau di generasi kalian ke bawah itu, kalau hidup dipimpin rohnya lebih relate. Ya, artinya gini, kadang nggak menonjolkan kata Tuhan gini, kata Tuhan nggak. Tapi kalian ketika dengar suara Tuhan bisa lakukan dengan smooth. Iya. Benar-benar. Gitu. Dengan cara kita yang Nggak usah kowar-kowar, betul. Nggak usah kowar-kowar. Aku disuruh Tuhan begini, aku disuruh Tuhan. Bener. Tapi ada dampaknya. Ada dampaknya. Ada buahnya. Gitu. Oke, nice. Jadi ya bener ya kata Om Agus ya, masing-masing kita juga harus belajar cara hidup dalam Roh Kudus dan mempunyai perjuangan yang berbeda-beda gitu Om. Betul. Ya mungkin kekurangan aku sama Om kan beda, sama Bapak Ibu juga beda. Nah disitulah kita harus membenah. Betul. Yang tadi kayak Om bilang di awal juga harus berani open dulu, mengakui kalau emang Tuhan hidup dalam kita dan kita nggak mampu sebagai manusia. Dan baru di situ menjadi startnya ya. Betul. Untuk kita mulai bisa mendengar Tuhan lebih baik lagi. Betul. Dan di saat yang sama melakukan hal-hal yang basic tadi. Ya. Baca Alkitab, dengar firman, disiplin rohani, ikut pemuritan RTM ya. Bapak Ibu boleh loh join, banyak banget loh kita. Iya. Ya. Oke, dan dari selama kita ngobrol ini ada nggak pesan yang Om Agus sudah siapkan yang pengen kita tetap obrolin dulu nih? Tadi kan ada dua poin yang udah sempat saya singgung ya. Yang pertama adalah back to Bible. Kita harus hidup di pimpin roh, itu harus basicnya harus Alkitab. Yang kedua buah roh. Nah yang ketiga hidup dipimpin roh itu adalah kita dapat instruksi dari Tuhan, dapat direction. Ya, dan ketika kita lakukan it works, harusnya benar-benar kejadian.
Nah, saya ada kisah di sini, kisah Elia secara singkat aja ya. Oke. Itu saya ambil di 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 24, Bapak Ibu Saudara, karena ini agak panjang, jadi saya akan persempit membicarakan poin-poinnya. Nah, di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 24, ini adalah kisah di mana Elia sedang berproses. Dia disuruh Tuhan untuk pergi ke Sungai Kerit. Dan setelah itu dia diberi makan burung gagak. Setelah itu dia disuruh ketemu sama janda di Sarfat. John relate nggak kisah itu? Elia ada di Sungai Kerit. Nah, di sini saya akan bacakan gini ya. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 3-nya bilang gini. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dan Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi Sungai Kerit di sebelah timur Sungai Yordan. Nah, menariknya gini John, dari Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 2 dibilang itu sebuah keadaan yang Tuhan sampaikan. Keadaan akan terjadi kekeringan loh. Nah, hidup dalam pimpinan roh itu selalu ada direction. Perhatikan. Jadi jangan terlalu khawatir dengan kondisi yang ada. Ini gimana ya? Terjadi perekonomian yang memburuk lah, itulah segala macam. Oke, saya pun juga kepikiran gitu loh. Tapi orang yang hidup dipimpin roh pasti akan dapat tuntunan apa yang harus dilakukan. Oke? Nah, ayat 3 dibilang begini. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi Sungai Kerit di sebelah timur Sungai Yordan. Tuhan mengarahkan Elia pergi ke shelter, ke tempat pemeliharaan, tempat yang aman untuk mendapat apa? Penghidupan. Dan di sanalah dia mendapat penghidupan lewat apa? Burung gagak. Apa yang kita bisa lihat dia di sini? Ketika ada masalah, situasi tertentu lagi chaos, lagi masalah, Tuhan suruh kamu ke sana. Taat aja. Nurut aja. Nanti gimana di sana makannya, udah. Itu pekerjaan supernatural. Gimana enggak? Burung gagak naturalnya makan apa? Daging. Tapi dia bisa bawa roti. Coba. Enggak lazim. Sangat tidak lazim. Enggak lazim, tapi itu pemeliharaan Tuhan. Nah, enggak berhenti di situ, di ayat 7 sampai 9 dibilang gini, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Nah, ini lucu banget, kalau kita baca ayat ini seterusnya, janda Sarfat ini juga berkekurangan. Padahal Tuhan bilang kamu akan dipelihara di sana. Sementara janda tersebut butuh dipelihara. Butuh pertolongan, ya kan? Nah, ini menjadi ciri ikut Tuhan itu nggak ada yang nyaman. Dan tidak masuk akal. Nggak masuk akal. Makanya dibutuhkan apa? Taat. Ikutin directionnya, ikutin arahannya, ikutin pimpinannya. Dia suruh kanan, suruh kiri aja. Nggak masuk akal. Hal supernatural pasti akan turun. Makanya yang terjadi, ketemu janda Sarfat ini, akhirnya apa? Tuhan mendatangkan mujizat. Yang tadinya minyak dan gandumnya mau habis, terjadi multiplikasi di situ. Nah, apa yang kita bisa petik hari ini? Hidup dipimpin oleh roh, bicara ketaatan. Bukan bicara tentang kepastian. Nanti gimana, ini itu segala macam. Dengar, taat. Gitu. Jadi kalau kita mau belajar untuk taat, kita harus meninggalkan definisi kepastian logika kita. Betul. Kita mah pasti dipelihara, kita udah pasti hidup, Tuhan gak akan meninggalkan kita, itu udah pasti. Tapi gak akan sesuai dengan cara kita ya. Percayalah John, manusia kita itu tujuannya cuma satu loh. Cari yang namanya kenyamanan. Setuju. Ya, kalau saya 1 miliar di tabungan sebelum 30. Nah, kenyamanan itu. Kenyamanan. Pokoknya ngerjanya ke situ dulu, aku kerja keras bagaikan kuda supaya nanti hidup saya enak bla 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 bla. Sedangkan Tuhan fokus kemana? Melepaskan kita dari kenyamanan. Oh, that's good. Ya, betul. Ini selalu jadi peperangan. Tuhan fokus
dan concern sama kita untuk ngeluarin kita dari kenyamanan. Sedangkan kita nature dagingnya cari kenyamanan. Nyari yang pasti-pasti. Padahal yang pasti cuma satu, Tuhan Yesus. Nah, ini mungkin ayat terakhir ya supaya menjadi kebenaran buat kita semuanya. Di Ibrani 9 ayat 14. Ibrani 9 ayat 14. Ya. Saya bacakan di sini. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi pengorbanan karya salib Kristus itu sebenarnya membayar lunas masa lalu kita, dosa kita, intimidasi di dalam hati kita. Tujuannya apa sih? Supaya kita bergaul karib dengan Tuhan. That's it. Ikutin kemana Tuhan mau. Di tengah situasi yang gak pasti kan, kemarin John ada di dalam bagian koordinasi kita kan. Kita ada ketemuan hari Sabtu, hari Minggu ini jadi enggak. Padahal udah ada demo inilah segala macam gitu kan. Saya sebenarnya udah dapet, jalan aja gitu kan. Cuman kan di situ leadernya kebetulan teman kita. Dari malam sampai pagi kan akhirnya. Baru pagi-pagi ngambil keputusan, oke deh kita gas. Kuncinya apa? Denger Tuhan. Tuhan ini jalan enggak? Karena apa? Ini kebetulan skupnya kecil sih. Kalau skupnya besar, nah kita kadang-kadang akan berbeda melihat hati nurani juga beda-beda. Jadi lebih baik ya kita menghargai hati nurani yang berbeda. Imannya sama kita. Itu akan jauh lebih wise. Tapi kalau untuk skup kecil dan diri kita sendiri ya kita mesti harus radikal dengar suara Tuhan. Nice. Itu aja. Oke, thank you Om Agus. Sama-sama. Firman yang sangat memberkati ya. Duar kalau kata anak muda. Ya jadi tadi pertama patut diingat ya Bapak Ibu Saudara-saudari, remember the basics ya, baca Alkitab, berdoa, dan yang kedua juga perhatikan buah rohnya. Betul. Dalam kita bereaksi, Betul. dalam kita berkata-kata, apapun yang keluar dari dalam diri kita ya. Dan yang ketiga, percaya ada pimpinan Tuhan. Percaya akan direction tadi ya kata-kata. Arahan. Percaya akan arahan Tuhan. Jadi 3 itu ya. Ya, dengar dan lakukan. Itu rumusnya. Dengar dan lakukan. Okay. Ketika logik kita untuk nanti kan gini. Stop. Percaya lakukan. ya. Betul. Oke, ya mungkin sebagai penutup Om Agus boleh menjawab ya. Mungkin bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang bertanya-tanya selama kita nonton gitu ya. Dipimpin sama Tuhan kan mungkin mereka mengasosiasikannya dengan kehidupan yang banyak pengorbanan, memberi mimpi kita atau gimana, which is benar, ya kan, menyerahkan kita dan lain-lain. Dan tadi kita juga udah ngomong percaya aja, lakuin aja apa yang Tuhan lakuin, apa yang Tuhan mau kita lakukan, taat aja gitu. Tapi bisa nggak Om Agus ngomong ke Bapak Ibu Saudara yang nonton, apa sih reward yang akan mereka dapat dengan apa yang mereka korbanin, mimpi mereka, keinginan mereka. Kita kan percaya itu semua kan worth it. Betul. Kenapa itu worth it, Om? Mereka kan dapat apa, reward mereka apa at the end? Iya. Intinya gini sih, kita semua sedang mengarah kepada satu panggilan yang kekal, yang mulia. Dan kita akan mendapat mahkota kehidupan. Itu sih sebetulnya reward yang utama, kekekalan. That's it, gitu. Tapi kan gak adil ya, artinya Tuhan membuat hidup kita susah terus, hidup di dunia akhirnya kita menderita. Enggak juga sih. Menderita kita itu bagian pride, bagian ego kita, bagian keinginan-keinginan daging kita, ambisi kita, motivasi kita kalau masih kuat gitu kan. Cuman kalau boleh memberikan sebuah contoh-contohnya banyak sih, kayak kehidupan sehari-hari yang selama ini saya dan istri nikmati ya semua by grace. Bahkan yang nempel dari ujung kepala hingga ujung kaki. Grace only by grace. John kan menjadi salah satu saksi hidup kami. Betul. Bagaimana kami juga bepergian segala macam. Ada aja. By grace. Kita pergi nggak punya duit banyak gitu kan. Mungkin bisa buat jajan ya bakso misalkan gitu ya. Tapi bisa kemana-mana gitu. Karena apa? Anugerah Tuhan. Karena kita mau dengar dan lakukan. Gitu sih. Sama kayak pelayanan yang kita jalani, baik itu di RTM, baik itu di Josgen gitu ya. Secara kalkulasi hitung-hitungan nggak masuk akal finansialnya. Tapi ketika kita hidup dipimpin roh, only by grace. Kamu ngelihat sendiri kan rekeningnya gimana segala macam kalau kita bicara di Josgen ya kan.
bayar itu bayar ini, nggak masuk akal, belum ada duitnya. Oke, retret waktu itu aja sampai last minute, hari H-min 2 jam baru bisa ngelunasin kayak gitu-gitu. Ya itulah rewardnya. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Iya, wow. Oke, Bapak Ibu sudah langsung dengar dari Om Agus ya. Meskipun banyak yang kita korbankan, tapi udah pasti worth it ya, Om ya. Worth it. Masing-masing kita mempunyai reward yang Tuhan tahu paling manis untuk kita masing-masing. Oke, begitu aja untuk podcast hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton. Saya dan Om Agus izin pamit. See you on the next Revival Total Ministry podcast. Bye-bye. God bless you. God bless you.